Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, siswa SMA Negeri 1 Sidoaras, akan memperkenalkan budidaya jamur tiram di SMA Negeri 1 Sidoaras. Kegiatan budidaya jamur tiram ini akan dipaparkan secara awal sampai akhir. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pujianto dari SMA Negeri 1 Sidoaras. Di sini saya akan menerangkan caranya gimana membuat jamur tiram. Di sini saya akan menjelaskan dari alat dan bahan. Untuk bahan, di sini ada grajen, dedak, terus tetes tebu, tepung jagung, kapur pertanian, dan ada air. Untuk alat di sini ada cincin, penutup, entong, plastik backlog. Dan di sini ada juga plastik penutup, gembor, bak, gayung, dan di sini ada garu untuk perataan. Satu resep backlog jamur tiram dibutuhkan 100 kg serbuk kayu sengon, 10 kg dedak, 1 kg tepung jagung, dan ada 1 kg kapur pertanian. Untuk di sini ada tetes tebu, buat ukurannya 100 ml, dan juga ada air secukupnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu meratakan serbuk kayu sengon. Setelah rata, langkah berikutnya yaitu memasukkan dedak ke dalam bak untuk takaran 10 kg, dan langsung dicampurkan ke serbuk kayu sengon dengan rata sempurna. Setelah pencampuran dedak, langkah selanjutnya yaitu mencampur serbuk kayu tadi dengan dedak dengan rata. Diratakan, bahan selanjutnya yang dicampur yakni adalah tepung jagung untuk ukuran 1 kg. Dicampur merata. Setelah itu melakukan pengulutan lagi secara rata lagi. Tepung jagung ditaburkan, langkah selanjutnya itu meratakan semuanya dengan rata sampai semua bahan tercampur. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan serbuk kayu ke tengah. Bisa menggunakan garu untuk mengumpulkannya, bisa juga menggunakan entong besar, kaki pun juga bisa. Setelah dikumpulkan di tengah, langkah selanjutnya yakni mencampurkan bahan campuran air. Untuk pencampuran tetes tebu diperlukan kurang lebih 100 ml. Stop. Lalu dicampurkan ke dalam air. Setelah tetes tebu dimasukkan, langkah selanjutnya yakni
memasukkan kapur pertanian sebanyak 1 kilo, lalu dicampurkan ke dalam air. Setelah kapur pertanian dan tata tersebut dicampurkan, lalu langkah selanjutnya mengaduk semua bahan hingga rata. Setelah diaduk rata, langkah selanjutnya yaitu meratakan serbuk kayu sengon tadi. Dan langkah selanjutnya menuangkan air ke dalam gembor secukupnya dan ditambah dengan air campuran tata tebu dan kapur pertanian tadi. Untuk ukurannya 1 gayung lalu kita siramkan dengan rata satu persatu. Setelah penyiraman, langkah selanjutnya yaitu mengaduk rata kembali serbuk kayu sengon. Pastikan adonan jika dikepal hasilnya seperti ini, tidak kembali ke bentuk semula. Langkah selanjutnya yaitu masih mencampurkan agar memastikan adonan tercampur rata. Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan adonan kembali ke tengah. Langkah selanjutnya tetap mengaduk agar adonan tercampur rata. Pastikan menyampur. Langkah selanjutnya yaitu pengendapan selama 1 jam, bertujuan untuk semua bahan itu bisa campur rata. Setelah 1 jam pengendapan, proses selanjutnya yaitu pengemasan backlog. Yaitu pengepresan agar backlog bisa ketat dan tidak gembur saat dibakar. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan cincin. Lalu ditutup agar saat pemasakan jamur air tidak masuk ke dalam backlog. Dan tujuan ini untuk menghindari dari penyakit-penyakit dan agar tidak terkontaminasi dari zat-zat yang berbahaya. Ini adalah backlog yang telah diberi cincin dan ditutup. Dan langkah selanjutnya akan dimasak
untuk mensterilisasi agar terhindar dari kuman. Itu persiapan sterilisasi, yaitu menambahkan air di dalam tempat atau wadah. Selanjutnya masukkan penyangga. Fungsinya untuk menyangga air tidak naik ke permukaan sarangan. Lalu masukkan backlog satu persatu, ditata dengan rapi. Setelah itu ditutup dan dibakar selama 11-12 jam dengan menghabiskan 2 buah tabung gas. Setelah disterilkan, langkah selanjutnya yaitu menurunkan backlog dan memasukkan ke dalam ruang pembibitan. Yaitu fase pembibitan. Saat fase ini semua harus bersih, harus steril, terutama alat yang digunakan untuk pembibitan harus dikasih alkohol. Terus tempat harus bersih dan tidak boleh bersuara, harus rapat dan tidak ada udara keluar masuk. Setelah pembibitan, lalu proses penataan di rumah jamur. Penataan dari jamur tersebut seperti demikian: kepala, ekor, kepala. Agar kenapa? Agar jamur saat tumbuh dia tidak bersentuhan. Terus untuk perawatan sendiri, untuk penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore. Itu untuk jamur yang sehat. Kalau pas sedang ada penyakit, untuk penyiraman itu bisa sore, dan juga harus bersih dan harus lembab tempatnya. Penyiraman backlog yang tepat adalah dengan cara diimbunkan melewati atas-atas. Usahakan air bisa masuk ke dalam lubang cincin. Jamur yang siap dipanen yaitu memiliki besar setangan. Dan cara memanennya, dipegang cincin lalu ditarik. Kemudian jamur yang belum siap dipanen bentuknya seperti ini, memiliki anak-anak yang kecil dan bentuknya belum sebesar telapak tangan. Demikianlah proses pembuatan backlog jamur tiram, pemeliharaan sampai dengan pemanenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Dapur Nasaga dengan saya Natasha Dinazila dan saya
Fatimah Nazara. Di sini kami akan membuat olahan dari jamur tiram yang bersumber dari rumah jamur Sumansaka dalam memanfaatkan jamur tiram yang bersumber dari rumah jamur Sumansaka. Langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan. Berikut bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan nugget jamur tiram. Langkah selanjutnya, rendam jamur tiram dengan air panas selama kurang lebih 2 menit. Lalu, peras jamur dan masukkan ke blender. Pastikan jangan terlalu halus agar tekstur jamur masih terasa. Haluskan bawang putih dan bawang merah. Lalu, campurkan dengan jamur yang telah di blender tadi. Tambahkan merica bubuk, garam, dan kaldu bubuk. Setelah itu, pecahkan 1 butir telur, lalu masukkan tepung terigu dan tepung beras. Tambahkan juga bawang prei yang telah dicacah. Lalu, aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam loyang dan ratakan. Kukus adonan selama 30 menit. Untuk memastikan adonan telah matang, lakukanlah tes tusuk. Setelah matang, dinginkanlah adonan tersebut. Siapkan tepung panir dan telur. Masukkan nugget jamur yang sudah dipotong ke dalam telur. Lalu, lumuri dengan tepung panir. Setelah itu, ulangi lagi langkah tersebut dengan memasukkan nugget jamur ke dalam telur dan tepung panir lagi. Siapkan minyak goreng panas. Lalu, goreng nuggetnya hingga matang.